Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, apakah setan itu ada? Untuk menjawab ini, saudara-saudara, banyak tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan setan itu hanya ilusi, setan itu tidak ada. Namun ada juga yang mengatakan bahwa setan itu ada. Bagaimanakah sebenarnya setan itu ada atau tidak? Saya jawab, ada. Saudara yang terberkati dengan video ini dan ingin mengikuti video-video saya berikutnya, silahkan tekan subscribe. Terima kasih. Apakah ada bukti dalam kitab suci bahwa setan itu ada? Jawabannya adalah ada. Sangat jelas di dalam kitab suci disebutkan di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6 dan seterusnya. Saudara bisa baca di situ. Saya bacakan ayat 6. Saudara, pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan setan pun datang di antara mereka. Saudara-saudara, anak-anak Elohim adalah menunjuk malaikat-malaikat surgawi, makhluk-makhluk surgawi, ciptaan Elohim Yahweh, sang pencipta langit dan bumi ini. Dan setan termasuk di dalamnya sebagai makhluk roh yang diciptakan. Oleh sebab itu, setan punya hak untuk ikut bersama-sama malaikat yang lain untuk menghadap Elohim Yahweh yang menciptakannya. Demikian juga saudara-saudara, di dalam kitab Matius pasal 4, ketika setan membawa sang Mesias ke gunung yang tinggi, kemudian menunjukkan kerajaan dan kemuliaannya, setan menawarkan, kalau kamu mau menyembah aku, semua kerajaan dan kemuliaannya itu kuberikan kepadamu. Mengapa saudara? Setan punya kekuatan atau kuasa, punya hak untuk menawarkan kerajaan kemuliaannya dan memberikannya kepada yang menyembahnya. Bahkan Mesias pun ditawari. Ini menunjukkan bahwa setan punya posisi yang tinggi di antara para makhluk surgawi, makhluk-makhluk roh ciptaan. Oleh sebab itu, setan itu memang ada dan nyata. Kemudian saudara, disebutkan lagi di dalam kitab Efesus pasal 6 bahwa setan itu penguasa kerajaan angkasa. Setan itu penguasa kerajaan angkasa dan ada di angkasa, ada di langit, bukan di bumi. Itulah saudara-saudara. Oleh karena itu, setan punya hak menguasai kerajaan-kerajaan dan menawarkan siapa yang mau menyembah dia, dia akan memberikannya. Kemudian saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ya, atau Gilyahna pasal 12, kita melihat di situ setan ada di langit, kemudian berperang dengan Mikael, penghulu malaikat. Akhirnya setan kalah, dilempar ke bumi. Ini menunjukkan bahwa setan itu memang ada. Kitab suci menunjukkan bahwa setan itu ada. Haleluya. Siapakah setan itu dan keberadaannya? Saudara-saudara, setan adalah makhluk rohani, makhluk roh seperti para malaikat yang lain. Setan ada di kerajaan angkasa, dia penguasa kerajaan angkasa. Disebutkan bahwa dia tidak ada di bumi, tapi dia terus ada di atas bumi, berarti di angkasa atau di langit. Dan itu adalah keberadaan setan. Oleh sebab itu setan tidak bisa dilihat dengan mata biasa, karena setan itu adalah makhluk roh seperti para malaikat, dan setan itu diciptakan oleh Elohim Yahweh, sang pencipta langit dan bumi,
seperti malaikat-malaikat yang diciptakannya. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 7, kita bisa melihat di situ, kita cermati. Ketika Yahweh bertanya kepada setan, "Dari mana engkau?" Setan menjawab dan berkata kepada Yahweh, "Dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya." Ini menunjukkan setan tidak berada di bumi, tapi menjelajahi bumi. Di atas bumi, itu berarti di angkasa, saudara. Itu di langit. Dan itulah, saudara-saudara, makanya ketika Yohanan di dalam kitab Wahyu 12 atau Gilyahna pasal 12 memperoleh penglihatan di langit. Memperoleh penglihatan di langit, saya ulangi lagi, di langit, bukan di bumi. Saudara baca dengan cermat di kitab Wahyu 12 bahwa yang dilihat Yohanan adalah penglihatan di langit. Mikael ada di langit, setan ada di langit, perempuan yang dilihat itu juga ada di langit. Itulah saudara-saudara. Jadi keberadaannya memang di angkasa, di langit. Karena itu kitab Efesus pasal 6 menyebutkan penguasa kerajaan angkasa. Nah, itulah yang terjadi dan itulah keberadaan setan, saudara-saudara. Apakah setan itu sama dengan roh jahat? Jawabannya menurut data-data fakta di dalam kitab suci adalah setan dan roh-roh jahat atau roh-roh najis itu berbeda. Seperti sudah saya katakan bahwa setan itu sekarang masih ada di angkasa, di langit. Belum ada di bumi karena belum terjadi peperangan dengan Mikael, penghulu malaikat. Dan itu akan terjadi di akhir zaman nanti, saudara-saudara. Ketika Mikael berperang dengan setan atau si naga merah itu, terus naga merah kalah, dilempar ke bumi. Nah, itulah baru setan berada di bumi. Sedangkan roh-roh jahat itu adalah roh-roh yang selalu ada di bumi di antara manusia dan tinggal bersama manusia, karena semua roh-roh jahat itu suka menempati benda-benda, khususnya benda-benda hidup seperti manusia, hewan, atau juga di benda-benda mati seperti jimat dan seterusnya. Yang ada di situ bukan setan, saudara, tapi roh-roh jahat. Untuk bab roh jahat kami akan menjelaskan di video berikutnya, saudara, sehingga ada kejelasan sesuai sumber yang hakiki, yaitu kebenaran yang mutlak, yaitu kitab suci. Demikianlah itu, saudara-saudara. Jadi setan dan roh jahat adalah berbeda. Kapan setan itu diciptakan? Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan rinci tentang kapan setan diciptakan, bahkan tidak disebut. Tetapi ada sumber lain, yaitu kitab Yobel pasal 2 ayat 2, sangat jelas di situ ketika malaikat Yahweh mendiktekan kepada Mose atau Musa untuk mencatat kejadian-kejadian penciptaan, itu di pasal 2 itu disebutkan bahwa pada hari pertama Elohim Yahweh menciptakan surga yang ada di atas dan bumi dan air dan semua roh-roh yang melayani di hadapannya. Juga semua roh-roh dari makhluk-makhluknya yang ada di dalam surga dan di atas bumi. Inilah, saudara-saudara, roh-roh, makhluk roh yang di dalam surga dan di atas bumi adalah termasuk salah satunya adalah si setan, atau sebutan lain adalah si naga besar atau naga merah. Itu sebutan untuk setan. Karena itu dengan jelas sekarang kita mengerti bahwa setan diciptakan pada hari pertama. Karena sumbernya jelas di sini bahwa ketika pada hari pertama Tuhan menciptakan surga atau samayim, kemudian bumi, yang ketiga air, kemudian yang keempat roh-roh yang melayani di hadapannya,
dan roh-roh dari makhluk-makhluknya yang ada di dalam surga dan di atas bumi. Nah, itu termasuk setan di dalamnya. Berikutnya yang kelima diciptakan abisos, yaitu lubang besar, lubang maut di bawah bumi yang terdalam untuk membelenggu malaikat-malaikat yang memberontak kepada Elohim Yahweh yang menciptakannya. Demikian juga yang keenam diciptakan terang atau gelap, siang dan malam, pagi petang. Itulah saudara-saudara, pada hari pertama setan termasuk di dalamnya dalam masa penciptaan itu. Haleluya. Sekarang kita dengan jelas bisa menjawab orang-orang yang selalu bertanya, kapan setan diciptakan? Langsung kita jawab, pada hari pertama penciptaan. Haleluya. Saudara-saudara, turunlah dari surga, dari Samayim, tempat Bapa Yahweh bertakhta, mencurahkan rohnya, mencurahkan pengertian, pengetahuan, kebenaran yang hakiki. Bapa memberkati saudara semua, sehat, sukses senantiasa.